Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pertemuan kita kali ini yaitu pembahasan latihan soal UTBK SNMPT tentang pengetahuan kuantitatif. Soal-soal yang ditampilkan dalam video ini merupakan tipe soal yang sudah pernah keluar di UTBK. Dan sekarang kita sudah masuk pada sub pokok bahasan persamaan garis. Semoga penjelasan dalam video ini dapat bermanfaat, dapat membantu teman-teman adik-adik semuanya sebagai persiapan untuk menghadapi ujian UTBK yang pelaksananya tidak akan lama lagi. Dan semoga pula dapat diterima sesuai dengan jurusan yang diinginkan. Amin. Oke, langsung saja kita mulai soal nomor 1. Silakan disimak sampai dengan selesai. Siapkan juga alat tulis dan kertas coretannya. Kita kerjakan sama-sama dan kita cocokkan jawabannya. Dan jangan lupa biasakan berdoa sebelum belajar. Oke, kita mulai. Dari gambar di bawah ini, manakah pernyataan yang benar? Ada 4 buah garis. Apakah 4 buah garis ini gradiennya sesuai dengan yang dinyatakan dari keempat pernyataan ini? Nah, di sini kita akan membuktikan. Diketahui persamaan garisnya, kita gunakan Y sama dengan MX tambah C. Kemudian kita buat sumbu koordinat. Kita mulai dari garis AB ya, yang pernyataan pertama. Garis AB, garis merah ini, arahnya horizontal. Seperti ini garisnya. Samaannya Y sama dengan C. Karena memotong sumbu Y. Dan tidak melalui sumbu X. Kalau Y sama dengan C, artinya koefisien X ini sama dengan 0. Dengan kata lain, M atau gradiennya sama dengan 0. Jelas ya? Nah, kalau gradiennya sama dengan 0, maka pernyataan yang pertama ini benar. Ya. Nah, kalau pernyataan pertama benar, maka yang ketiga juga pasti benar. Berikutnya garis CD. Garis CD-nya memotong sumbu X dan sumbu Y di kuadran kedua ya, seperti ini. Dan untuk titiknya pada sumbu X kita hitung saja skalanya dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Ke kiri berarti min 4. Kemudian ke atas 1, 2, 2. Sehingga gradiennya M sama dengan arah vertikal ke arah sumbu Y ini 2 ya, kita kalikan negatif. Jadi min 2 per min 4. Disederhanakan sama dengan 1/2. Pernyataan kedua gradiennya 1/2 juga ya, berarti benar. Berikutnya garis EF. Garis EF vertikal ya, memotong sumbu X. Persamaannya X sama dengan C. Nah, kalau kita perhatikan dari persamaan garis Y sama dengan Fx tambah C, artinya X sama dengan C ini tidak mengandung variabel Y. Sehingga gradiennya dianggap tidak ada. Terbukti pernyataan ketiga tidak memiliki gradien. Berikutnya garis GH. Garis GH kemiringannya ini memotong sumbu X dan sumbu Y pada kuadran pertama. Seperti dia sesuai dengan arah garisnya. Bisa juga pada kuadran ketiga, yang penting sejajar. Cuma kita ambil saja yang kuadran pertama. Memotong sumbu X di titik, kita hitung skalanya dari sini hitungnya ya. 1, 2, 3. Berarti di titik 3,0 di sini. Kemudian untuk arah sumbu Y-nya ke atas 1, 2, 3. 3 juga. Maka gradiennya arah vertikal 3 ini kita jadikan min 3 ya. Kemudian dibagi 3. Jadi M sama dengan min 3/3 sama dengan min 1. Dan pernyataan 4 garis GH juga memiliki gradien min 1. Maka pernyataan 4 juga benar. 1, 2, 3, 4 benar semua. Jawabannya adalah E. Lanjut soal nomor 2. Diketahui persamaan garis Y1 sama dengan MX tambah N dan Y2 sama dengan PX tambah Q. Pernyataan berikut yang benar adalah. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah Y1 sejajar Y2 atau Y1 tegak lurus Y2 gradiennya sesuai dengan ketiga pernyataan ini. Syarat untuk Y1 sejajar Y2 ya, gradien garis Y1 misalnya M1 harus sama dengan gradien garis Y2 misalnya M2. Jadi M1 harus sama dengan M2. M1 pada garis Y1 sama dengan M, M2 pada garis Y2 sama dengan P. Jadi M sama dengan P. Kemudian R-nya juga harus sama dengan Q. Kita cocokkan untuk pernyataan pertama, M sama dengan 1/P dan N sama dengan Q. Berarti salah ya, yang M sama dengan 1/P-nya. Kemudian yang pernyataan kedua,
M sama dengan min P, dan N tidak sama dengan Q. Ini juga salah, pernyataan 2. Sedangkan untuk pernyataan 3, Y1 tegak lurus Y2. Ini syaratnya M1 harus sama dengan min super M2. Ya. Nah, kalau M1-nya sama dengan M, berarti harus sama dengan min super P. Atau min M sama dengan super P. Kemudian N sama dengan Q. Kita cocokkan min M sama dengan super P sama ya, N sama dengan Q. Berarti pernyataan 3 benar dan jawabannya adalah C. Lanjut soal nomor 3. Suatu garis pada bidang XY yang melalui titik 3,1 dan mempunyai gradien sepertiga. Manakah di antara titik dengan koordinat berikut yang terletak pada garis itu? Caranya kita gunakan persamaan garis dan gradien M yang melalui titik, yaitu Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. X1 Y1-nya adalah titik 3,1, M-nya sama dengan sepertiga. Jadi Y min 1 sama dengan sepertiga kali X min 3. Kita kalikan silang, 3 kali Y, 3Y min 3 sama dengan X min 3. Min 3 kiri kanan ini bisa coret, menyisakan 3Y sama dengan X. Atau Y sama dengan sepertiga X. Selanjutnya X dan Y ini kita masukkan titik sesuai dengan keempat pernyataan ini. Untuk pernyataan pertama, kita masukkan X sama dengan min 3. Jadi sepertiga kali min 3, Y-nya sama dengan min 1. Titiknya min 3, min 1. Sedangkan pernyataan pertama min 3,0 berarti salah. Pernyataan 1 salah, yang 3 juga ikut salah. Berikutnya pernyataan yang kedua. X-nya sama dengan 0. Sepertiga kali 0, 0. Y-nya sama dengan 0, titiknya 0,0. Dan pernyataan 2 terbukti benar. Kalau pernyataan 2 benar, maka yang 4 juga pasti benar. Nah, sampai di sini sebenarnya tidak perlu kita lanjutkan untuk pernyataan 3 dan 4. Karena sudah pasti jawabannya adalah 2 dan 4. Namun di sini kita tetap buktikan ya untuk yang pernyataan 3, X-nya sama dengan min 6. Sepertiga kali min 6-nya min 2. Y-nya min 2, titiknya min 6, min 2. Di sini min 6,4 terbukti salah. Pernyataan yang keempat, X-nya sama dengan 6. Maka Y-nya sepertiga kali 6 sama dengan 2. Titiknya 6,2 dan terbukti benar. Jadi jawabannya 2 dan 4 yaitu C. Lanjut soal nomor 4. Garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Melalui titik A 1,2, B min 5,2 dan C 10,8. Jika AB dan C tidak mempunyai faktor persekutuan selain 1, maka A tambah B tambah C sama dengan berapa? Caranya kita gunakan lagi persamaan garis dan gradien M, yaitu Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Kemudian M-nya karena belum diketahui, kita gunakan gradien garis yang melalui dua titik. Kita ambil titik A dan titik B. Titik A-nya sebagai X1, Y1 dan titik B-nya sebagai X2, Y2 ya. Jadi M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2 min Y1-nya 2 dikurangi min 2. X2 min X1-nya min 5 dikurangi 1. Dan hasilnya 2 min 2-nya 4 per min 6. Atau M sama dengan min 2 per 3. Kita masukkan ke persamaan garis Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Kita ambil yang X1, Y1-nya itu titik A. Sehingga Y dikurangi min 2 sama dengan min 2 per 3 kali X min 1. Kita kali silang, jadi 3Y tambah 6. Sama dengan min 2 kali X min 1. Atau 3Y tambah 6 sama dengan kali masuk min 2X tambah 2. Min 2X pindah ke ruas kiri jadi 2X tambah 3Y tambah 6 kurangi 2 jadi 4 sama dengan 0. Nah, persamaan garis ini kita kembalikan ke soal yang bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Artinya A-nya sama dengan 2, B-nya 3, C-nya 4. Kita jumlahkan 2 tambah 3, 5 tambah 4 sama dengan 9. Jadi jawaban yang benar adalah C. Jelas ya? Oke, demikian soal dan pembahasan latihan UTBK SNMPT. Semoga bermanfaat dan semoga dapat membantu adik-adik teman-teman semuanya untuk sukses UTBK-nya tahun ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.